Jujur hari-hari ini. Jangan sembunyikan sesuatu. Jujur. Kalau tidak jujur, gak mungkin menuju Yerusalem baru. Tidak mungkin. Ini percikan darah. Memang untuk jujur itu waktu sakit daging. Percikan darah. Percikan darah. Nah itu. Saudara, seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani ditanya oleh orang-orang yang mau menangkap dia. Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. Yesus harus jujur. Ini percikan darah. Bisa saja Yesus bilang, oh itu si dia. Itu Yesus. Bisa saja dia lolos. Tapi Yesus, akulah dia. Apapun resikonya, akulah dia. Ini Yerusalem baru. Ini mempelai. Jujur malam ini. Jernih seperti kristal. Jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada dusta. Tidak. Jujur. Jujur. Perhatikan calon siswa-siswi lempinan, perhatikan. Di sini ini berlaku kalau sudah tidak jujur, sudah tidak bisa dididik, percuma. Tapi kalau jujur masih bisa ngaku, masih bisa. Masih ada harapan. Jujur. Tidak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada dusta. Jujur. Sehingga semoga kita bisa jujur dalam hal pengajaran. Titus 2 ayat 7. Mari. Titus 2 ayat 7. Agak cepat. Ya. Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Ya. Dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, inilah. Jujur dalam pengajaran yang benar. Itu Tuhan. Pengajaran yang benar itu pribadi Tuhan. Kalau tidak jujur soal pengajaran benar, soal pribadi Tuhan bagaimana? Mau jujur yang lain? Tidak mungkin. Jujur dalam pengajaran. Kalau pengajaran itu benar, ya benar. Jangan benar tetapi. Kalau salah, salah. Tetapi kita masih begitu. Tidak usah salah, tidak usah. Begitu. Ini kejujuran. Permata. Satu. Jernih seperti kristal. Jujur dalam soal pengajaran yang benar. Pribadi Tuhan. Disusul jujur soal nikah. Disusul jujur soal keuangan. 3 ini. Kalau 3 ini jujur, bisa diharapkan jujur dalam segala hal. Ibrani 13 ayat 4 mulai. Ibrani hendaklah kamu semua penuh hormat atau jujur terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya. Sebab orang-orang tunda dan berzina akan dihakimi Allah. 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman. Ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi ini jujur. Soal pengajaran dulu jujur. Soal Tuhan ayo jujur. Jujur. Mulai dari saya harus jujur. Kalau orang ngajar benar ya benar. Kalau tidak benar jangan. Jujur. Harus jujur. Saja. Baru bisa jujur dalam nikah. Dalam nikah perhatikan sebagai suami istri hati-hati tempat tidur jujur semua dalam nikah. Anak-anak jujur dalam nikah. Orang tua terhadap anak jujur dalam nikah. Kalau anak salah, salah. Jangan salah, tidak apa-apa anakku ini benar. Jangan. Jujur dalam nikah. Suami istri jujur dalam nikah. Terutama dalam hal tempat tidur, permisi, harus jujur. Anak-anak harus jujur dalam nikah. Orang tua jujur dalam nikah. Salah, benar, iya, tidak. Harus. Kemudian jujur dalam keuangan, hati-hati. Nah, makanya saya selalu berdoa untuk GPT berikan pengurus yang jujur dalam pengajaran. Ada ayatnya. Jujur dalam nikah, jujur dalam keuangan. Kalau 3 ini jujur, pasti jujur dalam segala hal. Bisa jujur, bisa diharapkan jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal. 3 ini dulu. Soal pengajaran harus jujur. Nikah jujur, kemudian keuangan jujur. Hati-hati, keuangan milik Tuhan harus jujur. Baru bisa jujur dalam segala hal. Nah, dan
Kalau kita jujur tadi Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Tuhan beserta kita. Amin, saudaraku. Nah, ini hati yang jujur. Mari, hati yang jujur. Dilihat ini. Baptisan air, hati yang baik, semua jadi baik. Doa penyembahan, hati yang lembut. Hati yang mengasihi. Ada pelangi di sana. Semua jadi indah. Hati yang jujur, rindu dan jujur. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu bergumul bersama kita. Tidak meninggalkan. Tuhan selalu beserta kita. Jujur. Kalau tidak jujur, tidak bisa sudah. Tidak bisa diharapkan. Mari, saudara. Orang pandai banyak, tapi orang jujur sedikit hari-hari ini. Kalau makin pandai tapi makin tidak jujur, negara makin cepat hancur. Makin cepat. Perusahaan, pinter orangnya, direkturnya pinter tapi tidak jujur, makin cepat ambruknya. Nah, itu. Nanti sudah ketemu, sudah ambruk semua. Ayo dicari orang jujur hari-hari ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan beserta dengan dia. Tuhan bergumul bersama dengan dia. Tuhan memperhatikan hidupnya. Hasilnya, mari kita lihat hasilnya. Kalau kita jujur, Tuhan beserta dengan kita. Hasilnya, Kejadian 28. Ini tentang Yakub. Dia sebatang kara, lari dari rumahnya, dikejar oleh Esau sebatang kara. Tapi Tuhan beserta, tidak apa-apa. Semua meninggalkan, semua tidak ada yang mau tahu. Kalau kita jujur, karena jujur, semua tidak mau tahu. Tuhan beserta, tidak usah takut. Semua 1000 orang tinggalkan kita, tapi Tuhan ada beserta. Daripada 1000 orang, iya, tapi dia tidak jujur. Tuhan tidak ada di sana. Dan dia hancur hidup. Ya, mari Yakub mengalami sebatang kara. Harus lari dari orang tuanya. Dan harus tinggalkan rumah karena diancam oleh Esau. Esau gambaran antikristus. Nah, mari. Di dalam Kejadian 28 ayat 15. Ayat 15. Ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Nah, ini terus. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 20. Ayat yang ke-20. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku. Terus. Memberikan kepadaku roti. Biar sebatang kara, biar lari di padang gurun. Tuhan yang siapkan roti dan semuanya. Terus. Untuk dimakan dan pakaian. Untuk pakaian, sandang, pangan, papan. Ya, terus sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ada papan juga, begitu ya. Sandang, pangan, papan, perlindungan. Terus maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Terus dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, terima kasih. Dan ini hasilnya kalau Tuhan beserta. Biar dia sebatang kara, lemah di padang gurun, tidak berdaya di padang gurun. Ini janji Tuhan. Hasilnya yang pertama, Tuhan mampu memelihara, melindungi kehidupan kita. Sekalipun kita tidak berdaya. Baik sandang, pakaian, pangan, makanan, pakaian, rumah, semua kebutuhan-kebutuhan kita. Tuhan mampu. Tuhan mampu memelihara dan melindungi kita di tengah padang gurun dunia yang sulit. Ini Tuhan beserta. Tuhan melindungi semua. Memelihara dan melindungi secara lengkap, secara berkelimpahan di tengah dunia yang sulit. Tapi jangan lupa sesudah diberkati, dipelihara, dilindungi. Nah ini Yakub selalu mempersembahkan 1/10. Nah, begitu Yakub menerima berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan, sandang, pangan, papan, semua dipelihara oleh Tuhan secara lengkap dan berkelimpahan. Mengucap syukur pada maka Yakub memberikan perpuluhan. Jadi perpuluhan ini pengakuan juga bahwa kita disertai, beserta dengan Tuhan. Perpuluhan. Karena Yakub disertai, Tuhan pelihara dia, Tuhan berkati dia.
perpuluhan pengakuan. Dulu saya ajarkan bahwa kita diberkati, Tuhan dipelihara. Tapi juga pengakuan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Permisi dulu. Mulai dari saya sebagai gembala. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan mencuri perpuluhan itu berarti meninggalkan Tuhan. Pelayan Tuhan yang mencuri perpuluhan adalah meninggalkan Tuhan dan Tuhan tinggalkan dia. Dia sebatang kara, betul. Sebatang kara. Sekali lagi bukan uangnya. Yang dibutuhkan Tuhan bukan uangnya. Tapi pengakuannya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan kita beserta Tuhan. Tidak ditinggalkan. Tuhan pelihara kita. Tuhan lindungi. Ini hasil pertama. Hasil kedua tadi Ibrani 13 ayat 6. Ayat 5 bagian B. Kemudian 6 boleh. Ayo. 13:5. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Terus. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan penolong. Tuhan mampu untuk menolong kita dari segala masalah pencobaan yang kita hadapi sampai yang mustahil. Tuhan mampu menolong. Menghadapi masalah pencobaan yang sudah mustahil, Tuhan selesaikan segala masalah yang mustahil. Tuhan menyelesaikan. Ya, ini janji Tuhan kalau jujur di hadapan Tuhan. Dan sebagai penolong saat kita jatuh. Siapa yang tidak berbuat dosa? Sekali lagi. Siapa yang tidak berbuat dosa? Raja Daud yang hebat. Tahu-tahu jatuh dengan Batseba. Siapa yang tidak berbuat dosa? Jangan nuding orang berbuat dosa. Jangan. Siapa tidak berbuat dosa? Tapi kalau jujur lain masalahnya. Kalau Daud jujur lain masalahnya. Tuhan penolong mengangkat kita. Tuhan menolong kita. Dari kejatuhan-kejatuhan mengangkat kita. Dari kejatuhan-kejatuhan dalam dosa. Memulihkan kita. Asal jujur. Asal jujur. Siapa yang tidak berbuat dosa? Tapi kalau jujur. Pengalaman saya jadi gembala. Biar seorang yang saya sendiri sebelum jadi gembala saya sudah pernah jatuh. Kemudian mengaku pada gembala saya, saya cuma begini, ya sudah selesai. Sebaliknya sekarang, kalau saya dalam pengakuan, kalau jujur saya lihat betul-betul bukan ngotot, ini begini, jujur, saya, sudah, belum dia, saya nggak tahan sering. Sudah, jangan ulangi ya, tidak tahan, apalagi Tuhan. Wijaya yang jahat tidak tahan. Apalagi Tuhan. Kalau jujur betul-betul. Kalau jujur betul-betul. Tuhan penolong mengangkat kita dari kejatuhan. Dalam dosa. Apapun dosa, najis dosa. Mengangkat kita. Tapi kalau tidak jujur dia tenggelam terus. Sampai di neraka. Kalau tidak jujur sudah jatuh tidak jujur. Malah menyalahkan orang dia sedang tenggelam. Ke neraka yang paling dalam. Ayo malam ini kita seperti Yakub posisi jauh dari orang tua, tidak ada yang mau tahu, sendirian di padang gurun, tapi dia ketemu Tuhan. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Ayo mungkin sekarang kita saya suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua saya. Tuhan yang mau. Kalau jujur kita, Tuhan tidak meninggalkan. Dia mampu memelihara, melindungi. Dia mampu menolong kita dari segala masalah. Mampu mengangkat kita dari kejatuhan-kejatuhan. Dari segala masalah, penyakit dan semua Tuhan mampu. Dan dari kejatuhan dosa dia mampu. Yang terakhir, Tuhan menyelesaikan semuanya. Sampai kita sempurna. Pembangunan tubuh Kristus sempurna menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayo, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan peduli pada kita. 1 Tawari 28 ayat 20. Mari. 1 Tawari 28 ayat 20. Mari silakan. Betul? 1 Tawari 28 ayat 20. Ya. Ayat yang ke-20. Ya. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya.
Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan lakukanlah itu, janganlah Jangan takut. dan janganlah tawar Ya, hati. terus. Sebab Tuhan Allahku menyertai Menyertai engkau. Ia Bukan tidak akan menyertai. Tidak akan membiarkan dan engkau. meninggalkan engkau Tidak sampai meninggalkan segala engkau. pekerjaan